Agribisnis semester 5, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Bone. Akan membahas tentang isu-isu ekonomi global dan lingkungan dengan pokok bahasannya itu satu yaitu globalisasi, yang kedua tantangan ekonomi global, yang ketiga perubahan lingkungan, yang keempat pembangunan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Ada yang memandang bahwa globalisasi itu sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu isu dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Dampak perdagangan internasional yaitu produk asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Kedua, menciptakan pasar persaingan baru yang jangkauan dan lingkupnya lebih luas karena mencakup mancanegara. Ketiga, munculnya ketergantungan negara berkembang pada negara maju. Keempat, industri kecil kalah bersaing modal. Kelima, adanya persaingan tidak sehat pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional seringkali menciptakan persaingan yang tidak sehat antar industri. Keenam, munculnya eksploitasi SDA dan SDM. Solusi dalam mengatasi masalah perdagangan internasional yaitu pemerintah dapat mengambil berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada. Berikut adalah beberapa solusi yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi permasalahan pada perdagangan internasional, yaitu 1. Pemerintah dapat melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Yang kedua yaitu perlindungan dan dukungan industri. Yang ketiga, pemerintah dapat mendorong dan mendukung ekspor melalui berbagai program dan kebijakan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan yang adil, terbuka, dan berkelanjutan. Selain isu globalisasi yang dijelaskan sebelumnya, globalisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya lokal di berbagai negara. Adapun penyebab, dampak, dan solusi terkait globalisasi terhadap budaya lokal. Penyebab globalisasi terhadap budaya lokal yang pertama yaitu teknologi dan media. Kemudian yang kedua yaitu perdagangan internasional. Dan yang ketiga yaitu pariwisata dan migrasi. Adapun dampak globalisasi terhadap budaya lokal. Yang pertama yaitu homogenisasi budaya. Yang dapat menyebabkan homogenisasi budaya yang dimana budaya lokal mulai menyerupai budaya global yang dominan, tradisi lokal dapat tergeser oleh budaya dominan yang diimpor melalui media dan produk global. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya keunikan budaya. Budaya lokal yang unik dapat terancam oleh pengaruh budaya, praktik tradisional, bahasa, dan identitas lokal dapat terkikis ataupun bahkan hilang. Kemudian yang ketiga adapun pencampuran budaya. Globalisasi juga dapat menyebabkan pencampuran budaya di mana elemen-elemen budaya dari berbagai negara saling berinteraksi dan menghasilkan budaya baru yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tradisi. Kemudian adapun solusi globalisasi terhadap budaya lokal. Yang pertama yaitu pelestarian budaya lokal. Penting untuk melakukan upaya pelestarian budaya lokal agar tidak hilang dalam arus globalisasi.
Hal ini melibatkan dokumentasi, pendidikan, dan promosi kegiatan budaya lokal. Kemudian yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus diberdayakan untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan pemerintah untuk inisiatif budaya lokal. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan dan promosi keragaman budaya. Penting untuk menghargai dan mempromosikan keragaman budaya di seluruh dunia. Hal ini melibatkan apresiasi terhadap budaya lokal dan promosi pertukaran budaya yang saling menguntungkan. Tantangan ekonomi global merujuk pada berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perekonomian global secara keseluruhan. Tantangan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Tantangan ekonomi global memerlukan kerjasama internasional, reformasi kebijakan, dan inovasi untuk mengatasi dampak negatifnya, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penyebab tantangan ekonomi global yang pertama yaitu ketidakstabilan pasar keuangan. Penyebab utama ketidakstabilan pasar keuangan adalah kegagalan sistem keuangan, spekulasi berlebihan, dan ketidakseimbangan antara risiko dan imbal. Hasil faktor-faktor seperti krisis keuangan, perubahan suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar dapat memicu ketidakstabilan pasar keuangan. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan perdagangan. Ketidakseimbangan perdagangan terjadi ketika negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam produktivitas, harga, dan kebijakan perdagangan antar negara-negara. Yang ketiga, ketidakpastian geopolitik dapat disebabkan oleh konflik politik, perang perdagangan, sanksi ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mengganggu aliran perdagangan dan investasi internasional. Yang keempat, ketidakseimbangan fiskal dan utang politik terjadi ketika pemerintah menghabiskan lebih banyak dari yang mereka kumpulkan melalui pajak dan pendapatan lainnya. Beban utang politik yang tinggi juga dapat menjadi penyebab ketidakseimbangan ekonomi. Dampak tantangan ekonomi global yaitu yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Tantangan ekonomi global dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terkena dampaknya. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi, penurunan pendapatan, dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu ketidakstabilan keuangan. Ketidakstabilan pasar keuangan dapat menyebabkan gejolak ekonomi, penurunan nilai aset, dan kerugian bagi investor. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan memicu resesi ekonomi. Yang ketiga yaitu ketegangan sosial dan politik. Tantangan ekonomi global dapat menciptakan ketegangan sosial dan politik di negara-negara yang terkena dampaknya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu protes, ketidakstabilan politik, dan konflik sosial. Nah, setelah tadi kita mengetahui dampak dan penyebabnya, sekarang saya akan menjelaskan solusi tantangan ekonomi global. Yang pertama, kerjasama internasional antar negara dalam hal perdagangan, kebijakan fiskal, dan keuangan dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi global. Organisasi internasional seperti IMF dan WTO memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama ini. Yang kedua, yaitu reformasi struktural di sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan, perdagangan, dan ketenagakerjaan dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.
masuk dalam tantangan ekonomi global, yaitu ketidakstabilan pasar keuangan merujuk pada fluktuasi yang signifikan dalam harga aset keuangan, yang nilai tukar mata uang, suku bunga, dan kondisi pasar secara umum. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian. Penyebab ketidakstabilan pasar keuangan: 1. Sentimen pasar perilaku kolektif investor dan sentimen pasar dapat mempengaruhi fluktuasi harga aset keuangan. Sentimen negatif seperti kekhawatiran tentang kondisi ekonomi atau ketidakpastian politik dapat menyebabkan penurunan harga aset. Yang kedua, perubahan kebijakan moneter. Berbicara terkait kebijakan moneter, tentunya keputusan bank sentral terkait suku bunga dan kebijakan moneter dapat berdampak signifikan pada pasar keuangan. Perubahan yang tiba-tiba atau tidak terduga dalam kebijakan moneter dapat menyebabkan volatilitas dan ketidakstabilan. Yang ketiga, krisis keuangan. Krisis keuangan seperti krisis perbankan atau krisis utang negara dapat memicu ketidakstabilan pasar keuangan. Ketidakpercayaan investor dan penarikan dana yang masif dari pasar dapat menyebabkan penurunan harga aset dan kerugian yang signifikan. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan dalam nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi perdagangan internasional, arus modal, dan harga aset. Fluktuasi yang tajam dan tidak terduga dan dalam nilai tukar dapat memicu ketidakstabilan pasar keuangan. Dampak ketidakstabilan pasar keuangan: 1. Kerugian. Ketidakstabilan pasar keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor, perusahaan, dan lembaga keuangan. Penurunan harga aset dapat mengurangi nilai portofolio investasi dan mengganggu stabilitas keuangan. Kemudian yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketidakstabilan pasar keuangan dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, konsumsi, dan pengeluaran bisnis yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, berbicara terkait gangguan pasar keuangan. Ketidakstabilan pasar keuangan dapat mengganggu fungsi pasar dan menghambat akses ke modal dan pembiayaan. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian, solusi untuk mengatasi ketidakstabilan pasar keuangan: 1. Kebijakan moneter yang hati-hati. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan. Kemudian yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketidakstabilan pasar keuangan dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, konsumsi, dan pengeluaran bisnis yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, berbicara terkait gangguan pasar keuangan. Ketidakstabilan pasar keuangan dapat mengganggu fungsi pasar dan menghambat akses ke modal dan pembiayaan. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mengatasi ketidakstabilan pasar keuangan: 1. Kebijakan moneter yang berhati-hati. Bank sentral dapat menerapkan kemudian kebijakan yang moneter yang hati-hati dan transparan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Hal ini meliputi pengawasan likuiditas, pengaturan suku bunga yang tepat, dan komunikasi yang jelas. Kemudian yang kedua, pengawasan dan regulasi pasar keuangan. Penguatan penguasaan dan regulasi pasar keuangan dapat membantu kemudian ataupun mencegah perilaku yang merugikan dan meminimalkan risiko sistematik. Kemudian ini meliputi pengawasan terhadap lembaga keuangan, transparansi pasar, dan manajemen risiko yang efektif. Kemudian yang ketiga, diversifikasi dan manajemen risiko. Investor dan lembaga keuangan dapat mengadopsi strategi diversifikasi portofolio dan manajemen risiko yang baik untuk mengurangi dampak ketidakstabilan pasar keuangan. Diversifikasi dapat membantu mengurangi paparan terhadap aset tunggal atau sektor tertentu. Perubahan lingkungan secara global adalah perubahan yang terjadi dalam kondisi fisik, geologis, dan kimia di seluruh dunia akibat berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan faktor alami. Perubahan lingkungan global meliputi perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, penurunan kualitas air, kerusakan lahan, dan masalah lingkungan lainnya. Perubahan iklim adalah salah satu aspek utama perubahan lingkungan global. Peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi. Dampaknya meliputi perubahan pola cuaca, peningkatan tingkat permukaan air, dan perubahan ekosistem yang signifikan. Penipisan lapisan ozon adalah perubahan lingkungan global lainnya. Penggunaan bahan kimia seperti klorofluorkarbon dalam menyebabkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Hal ini dapat meningkatkan paparan radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari dan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah juga merupakan perubahan lingkungan global yang signifikan.
limbah industri, pertanian intensif, dan populasi lainnya merusak ekosistem, mengancam kesehatan manusia dan mengurangi kualitas lingkungan hidup. Lingkungan global, yaitu satu, perubahan iklim yang ekstrim, peningkatan suhu global yang menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas yang lebih sering yang intens. Dua, kehilangan keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, dan perubahan iklim yang menyebabkan spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi sumber daya alam yang penting bagi manusia dan kehidupan manusia. Dan mengurangi sumber daya alam, kerusakan mengakibatkan kekurangan sumber daya alam seperti air bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati yang dapat mengancam ketahanan pangan dan kehidupan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, kurangi emisi gas rumah kaca melalui transisi energi dan melakukan efisiensi energi dan pengurangan hambatan manusia dan mengurangi dampak perubahan iklim. Empat, kesadaran dan pendidikan. Industri dan perkotaan untuk minimalkan dampak negatif lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, mengembangkan prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah mempertahankan kondisi manusia pada masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan. Salah satu isu pembangunan adalah dampak pembangunan era otonomi daerah terhadap pembangunan. Semangat pembangunan berkelanjutan ternyata secara tidak disadari dikalahkan oleh kecualian ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya demi kepentingan peningkatan ekonomi semata. Di samping itu, isu pemekaran wilayah atau pembentukan daerah-daerah administrasi baru sepertinya lebih banyak atas dasar pertimbangan penguasaan sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi, sedangkan pemberdayaan dan kemandirian sumber daya manusia dinilai masih hal yang abstrak. Demikian pula aspek perubahan menjadi tidak prioritas. Berhasil dengan pimpinan daerah otonom, terutama dari pemerintahan penduduk asli daerah yang besarnya investasi manusia. Batasan ekosistem sekitar yang tinggi dan kawasan administrasi, sedangkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dibatasi oleh lembaga administrasi dan seimbang
solusi. Solusi untuk mengatasi perubahan iklim meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, pelestarian hutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, and share. bye-bye.